Bulan 2 bulan apa, Bu? Bulan 1 bulan Muharram, bulan 3 bulan Rabiul Awal, bulan hari ini tanggal 5 bulan 2 bulan Shawwal. Pakai shot, pakai fa, pakai ro, Shawwal. 1447 Hijriah. Persis di hari yang ke berapa? Hari yang ke-20. Hari yang ke-31 di bulan 7 Juli tahun 2025 yang Miladiah. Sekalian Quran surah 5 Al-Maidah ayat 58. Surah 5 Al-Maidah ayat 50. Oh iya beda ya dalamnya. Dan apabila wa idza al-malikani, siapa ya Allah, nadaitum, kamu menyeru mereka, wahai Nabi Muhammad, jika engkau nyuruh orang-orang kafir Quraisy, padahal Quraisy itu masih keluarga besar engkau, masih mamang, masih kuyuk, masih bibi, masih apa, banyak saudara kamu kafir Quraisy, tapi mereka enggak mau menyembah Allah. Jika kamu menyeru dia untuk mengerjakan sembahyang, untuk menyembah Allah, dia enggak mau juga. Mereka malahan menjadikan dua ejekan dan permainan. Malah dia nyuruh gua sholat. Emang surga lu yang mau tahu, belum jamin. Kata orang-orang yang enggak mau diajak sama Nabi Muhammad SAW. Padahal yang diajak itu buahnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan seterusnya, dan abu-abu yang lain. Artinya diajak baik-baik, cuma dia ngejek. Wah, orang gila, orang kasih, orang ngapain? Ngadi-ngadi, ya. Kata orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngadi-ngadi. Soal Quran dongeng-dongeng doang, perbuatan Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Ya Allah. Apabila engkau menyeru mereka untuk menjalin sembahyang sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Bilalika, ketahuilah, ibu ngajak, neng ngaji neng, ngaji, lu aja ngaji dah, lu banyakkan dosa yang lu mau gua udah pergi haji berapa kali, udah sholat di Masjid Haram, masjid apa, sombong, ibu dalam hati sombong. Ibu sekalian, kalau ada yang begitu, Nabi Muhammad dikasih tahu sama Allah, nggak usah dipikirin. Jangankan Nabi Muhammad, ibu pernah lihat kartun Bobo Boy? Bobo Boy? Pernah? Dulu zaman Bobo ya? Zaman ibu masih SD? Sekarang masih ada? Ibu pernah lihat Bobo Boy? Bobo Boy itu punya musuh namanya alien. Alien itu zaman kalau dalam ilmu agama itu jin, alien. Ya, atau semalam ada film juga di salah satu film tuh ada film tentang alien dan seterusnya. Jadi Bobo Boy aja nggak lengah menghadapi alien. Masa kita lelah menghadapi omongan orang lain? Catat bu, buat status. Ya. Saya bacain lagi. Ini penting nih. Ini penting kita berbaik sangka. Nabi Muhammad dilecehin orang gila. Oh main-main, dijadiin diejek-ejek, dibully. Bulinya apakah bulinya fisik maupun verbal, ucapan, omongan, chat-chatan, dijabrik, di apa, di grup, wes. Ya Allah. Masya Allah. Itu ceritanya zaman itu. Kemudian, jadi catat, udah catat. Apa? Mau catat, tahu mau dicatat apa mau tahu banget? Tahu banget dan dicatat. Oh iya, terbalik ya. Tahu aja mau tahu banget. Catat. Udah siap ini kita. Boy aja bisa lawan alien. Oma. Gua itu satu loh. Nggak perlu dicatat itu mah. Boy. Jadi namanya Boboy. Anak laki-laki disebut jagoan. Kirain. Boboy saja bisa lawan alien.
koma. Masa ibu nyalah karena omongan orang lain? Wah, semangat. Gitu. Dia nggak mau ngaji, udah kita berangkat aja. Jangan ibu pikiran. Antara jam 1, jam 2, anak saya juga banyak juga berapa orang, 10 orang. Jangan nunggu paling berapa orang, ibu duluan. Dari 1000 orang yang ngaji, ibu salah seorang di antaranya. Dari 100 orang yang ngaji, ibu salah seorang di antaranya. Dari 10 orang yang ngaji, ibu salah seorang di antaranya. Dari 1 orang yang ngaji, itulah ibu. Ya Allah, itu namanya semangat. Jangan ibu, apa namanya? Apa? Entah itu dia apa namanya? Iya, main uang, anak-anak udah ibu berangkat sendiri. Emang yang idolnya kita tahu nabi kita duluan apa dia duluan? Badilu bil a'mal, segeralah ibu berbuat baik. Siang ini jangan nunggu sore. Hari ini Kamis jangan nunggu Jumat. Berkah itu bukan hanya ada di Jumat, setiap hari berkah, setiap hari indah. Ibu jangan bilang lagi indah itu pada waktunya, Ustaz. Ya. Indah itu kita bisa bikin setiap hari. Kalau bersyukur, makan, bersyukur. Alhamdulillah, enaknya, indahnya makan. Coba yang lain belum makan. Ngadi-ngadi, jangan ngadi-ngadi. Mati gitu. Jadi gitu ya. Jadi mereka menjadikan buaya, jangan biarin bermain. Dia bilang wah main-main apa yang ngajak lu soalin lu. Emang lu panas ngaji-ngaji. Iya panas. Ngaji gua mah ini nih. Wah, sama Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C ada di sini ya. Mendingan di sosial media aja ngajinya sama aja. Ngapain ngaji sekali? Ini juga benar, kedua-duanya benar. Ada online, ada offline. Yang online nilai apa coba? Nabi bilang begini, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang dia berangkat taklim, thalabul ilmi. Di situ gak dibilang online maupun offline. Ya, yang di offline dia nyiapin bajunya, seragamnya, nyiapin jilbabnya, nyiapin Qur'annya, dia berangkat, nyiapin sendalnya, berangkat, nyiapin motornya, berangkat. Itu yang Allah nilai. Itu juga sama, ibu nyiapin Androidnya, nyiapin gadgetnya, nyiapin listriknya, nyiapin paketnya, nyiapin pulsanya, nyiapin aplikasinya, buka aplikasinya, keluar. Bisa sama, semuanya berpahala. Ya, tinggal masalahnya adalah di situ banyak fadilah-fadilahnya. Fadilahnya silaturahmi. Satu dapat pahala silaturahmi, duduk yang tadi nggak ketemu jadi ketemu. Wah, di sini juga ketemu Ustaz. Kan di sini ada yang berbeda, ada yang open kamera, ada yang close kamera, gitu. Ada yang waktu ngaji dia sambil tiduran, karena di close kameranya. Kalau di sini nggak ketahuan dia tidur, paling mau tanya apa? Artinya apa? Ada nilai barokahnya, ada nilai kelebihannya, ada ada kelebihan kurang, tapi banyak lebihnya. Begitu sebenarnya ya. Dua-duanya penting, tapi kita ambil yang lebih penting tadi. Iya, itulah yang kemudian sahalallahu thoriqan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu yang demikian itu adalah kenapa? Karena mereka benar-benar kaum yang nggak mau menggunakan akalnya, nggak mau dibilangin, mereka itu orang kafir Quraisy, susah dibilangin, susah diatur. Ibu nggak usah pikirin dia. Halo? Oh, bau jengkol sama dengan omongan orang lain, sama. Cuekin aja, Bu. Ibu maaf, ibu BAB aja nggak. Paling jangan begini, udah kebiasaan. Nggak sama aja gitu ya. Cuekin aja, Bu. Bau jengkol, Allah mengajarkan kita berbaik sangka. Allah sedang menguji kita berbaik sangka atau berburuk sangka sama dia. Bisa jadi dia lupa pasang kedap suara di berbaik sangka. Udah gitu aja. Ya, mudah kali kita mau ngebagiin dia dibuka itu apa namanya genteng atasnya biar apa? Biar kehidupan semuanya nanti satu RT dikasih semuanya. Kita berbaik sangka aja, jangan seujon dulu. Mungkin begitu. Kalau dia nggak kedengeran ada kita di sini, dia nggak tahu kita lagi ini, kita tahu
ibunya jadi dosa. Dia nggak punya salah, itu bikin dosa. Emang saya dulu ibu nyium dosa? Nggak urusan. Ya baik sangka, suatu saat kalau dia udah musiknya hilang, baru kita samperin, bawa kue, bawa makanan, baru ngobrol ke ujung-ujungnya. Itu musik gimana, ceritanya kemarin? Gua lagi enak-enak sama laki gua, lu musik dari ganggu aja. Ngomongnya baik-baik gitu Pak Ustaz. Begitu caranya. Kayak makan di. Yang belum mau sembahyang, belum mau nyembah Allah. Mana buktinya? Di surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, ada kata-kata azizun, ada kata-kata harisun. Itu artinya Nabi orang yang gak tegaan. Kalau orang-orang di sekitarnya di muka itu nggak pada sholat, nggak pada menyembah Allah, gemes banget. Apa Pak? Kata-kata itu ayat 128 itu ada ditulis, dikutip sama Imam Al-Bardani sama Imam Abdurrahman Adiba dalam kitab Maulid. Ada itu ayat 128 sama ayat 129. Apa? Bukan yang di ujung paling atas, itu dua ayat. Kalau ingat patahnya surah Al-Fatah ayat 1, 2, dan 3. Ini ayat di ayat 128 sama 129 surah 9 At-Taubah. Apa? Ada kata azizun alaikum bil mu'minin, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Habis itu ada katanya dua mana? Alaikum harisun alaikum bil mu'minin. Rasul itu begitu, nggak tegaan orangnya. Begini juga sama, nggak usah begitu. Nabi Muhammad nggak usah lebay. Tugas engkau adalah basiran wa nadhiran wa syahidan. Tugas engkau memberikan peringatan, tugas engkau memberikan kabar gembira, memberikan jadi saksi. Dia ikut sholat apa enggak, ngaji atau enggak, bukan urusan engkau. Hidayah itu dari aku, dari Allah. Tugas kita mengingat, basiran memberikan kabar gembira, nadiran memberikan peringatan, dan kita jadi saksi. Memang kita sudah mengingatkan dia. Jadi salah kalau ibu nggak pernah mengingatkan suami, nggak pernah mengingatkan anak, nggak pernah mengingatkan tetangga. Salah ibu. Tapi kalau kita udah ingatin dia masih ingat gimana? Ibu ambil itu, ibu pakai opsi, ibu itu pakai metode A, cari metode B. Metode gagal, metode yang tadi, cari metode yang lain, cari cara lain yang jelas. Sampai kapan kita pakai cara-cara itu? Menyuruh dia sampai siapa duluan yang dipanggil sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau dia ngeyel, mau pakai cara yang nggak mungkin dia. Soalnya orang karakter beda-beda. Ada orang coba kita omongin sebentar dia dengerin. Ada orang kita baru berusaha baru dia dengerin. Ada orang yang nggak perlu pakai omongan, perlu pakai sentuhan. Tangannya diambil. Maksudnya sentuhan, bawain makanan, bawain apa namanya? Buat tangan. Ada lima cinta itu ada 5. Ada orang yang cinta cukup dengan omongan. Ada orang yang kalau pakai omongan gak diterima ditolak. Ada yang pakai sentuhan, bawain buat tangan. Jadi kalau dia udah dikasih buat tangan, kita ngomong apapun dia akan terima. Itu karakter orang berbeda-beda. Ya Bu ya? Jadi manis gitu. Jadi kalau karakter mungkin dia karakter ini harus pakai begini obatnya. Ini masing-masing orang jangan ibu samakan cara mengingatkannya, begitu ya. Ada orang yang cukup diomongin sekali aja ngerti, ada yang perlu berkali-kali baru ngerti. Jangan disamakan karakter masing-masing orang. Dan jangan juga dimarahi pada saat ibu belum menyampaikan. Dan ada waktu-waktu khusus tentang itu. Oke, itu satu ayat. Sakit, mengantar jenazah, mensolati, menghadiri kuburan, serta berdiam diri di tanah makam setelah dikubur. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan? Udah, ini cukup. Boleh sangka orang-orang yang ingkar sama Allah, tapi yang 59 ini adalah orang-orang yang punya kitab, punya Al-Quran. Dia orang Islam, dia ahli kitab, punya Taurat, punya Injil, tapi dia ngeblinger, tapi dia pembangkang. Kalau tadi udah jelas-jelas dia orang kafir Quraisy, orang di luar Islam, kita ajak nggak mau, udah bilang lewatin aja. Ini sama-sama orang Islam. Nanti di bab yang berikutnya di ayat 50 insya ada
sehat, murah rezeki. Amin. Apakah kokoh hati biar dekat sama Allah, biar kita hatinya selalu berbaik sangka sama orang? Banyak doanya di Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ibu suka baca Sayyidul Syuhada itu, ibu-ibu yang suka di selawatan ada, di beberapa doa ada. Itu yang menjadi masalah adalah kenapa belum dikabul? Itu permasalahannya. Kita sebenarnya yang ada di sini tahu doanya, banyak doanya, tapi banyak yang belum dikabul sama Allah. Apapun doanya, baik mengambil dari Al-Quran, mengambil dari hadis, atau mengambil dari kitab-kitab mujarab, dari kitab Al-Hikam, kitab-kitab tasawuf, banyak doanya. Baik ada yang sepakati, ada yang disepakati, ada yang sunnah, ada yang bidah, banyak doanya. Tapi masalahnya kenapa tidak dikabulkan? Itu yang perlu kita pelajari. Ada apa dengan saya? Apakah salah rumput yang bergoyang? Apakah saya yang salah bergoyangnya? Begitu kurang lebih. Maksudnya berbuatnya salah. Begitu. Jadi pada saat itulah pentingnya kita berdoa. Doa dapat pahala. Doa beribadah. Doa itu menjadi ibadah. Kalau kita baca doa itu beribadah. Pahala ibadah berdoa. Tapi belum tentu dikabul. Yang dikabul itu salah satu tahapannya adalah kita mengerti maknanya. Mulutnya, cangkemnya bicara berdoa, hatinya memahami, merenungi. Itu namanya dalam bahasa di kitab takrib, Tafatul Qorib itu namanya apa namanya? Usolli. Dia mengucapkan dengan mulutnya, dikerentakkan dengan hatinya, saya sholat. Begitu ya. Itu menurut Imam Syafi'i dan itu ada di Tafatul Qorib dan sebagainya. Jadi pada saat dia usolli dijelaskan dengan hatinya. Pada saat dia membaca, dia sholat, dia saya sholat, benar. Jadi bukan hanya di mulut. Tapi pada saat dia usolli, saya sholat, pikirannya kemana-mana, di bulan belum diangkat. Kunci ketemu. Artinya apa? Artinya memang masa-masa itulah yang setan masuk. Dan setan gak kepingin doanya kita dikabul sama Allah. Nah, berarti ada permasalahan di dalamnya yang kita cari sekarang. Bagaimana caranya doa kita dikabul? Begitu. Ya, biar. Oke. Apapun doanya, kenapa doa-doa itu? Kenapa pada saat Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul, bukan karena dia nabi, bukan sekedar dia nabi kekasih Allah. Kita pun bisa. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul walidin, surah Al-Anbiya. Ya Allah, jangan biarkan saya berduaan saja sama bini saya, belum punya anak. Ya Allah, doa itu juga bisa dipakai buat ibu yang masih sendirian, belum 2 kali lagi nikah misalnya. Rabbi la tadharni, ya Allah, saya sendirian saja di rumah, cucu udah itu anaknya, enggak, saya sendirian di rumah. Ya Allah, tolong carikan teman buat saya. Kalaupun saya belum punya teman lagi sampai saya meninggal dunia, Engkau lah yang dampingin saya sampai saya meninggal dunia. Ya Allah. Itu doanya Nabi Zakaria. Tergantung konteks kita mau minta sama Gusti Allah. Apalagi doanya Nabi, kemudian Nabi Ibrahim, Rabbi habli nasari, Rabbi apa berladunka dzurriyyatan thayyibah dan seterusnya dan seterusnya. Oke Bu ya. Jadi kalau kita berdoa, lihat asbabun nuzulnya. Kalau doa itu dari Al-Quran, lihat kalau doanya dari hadis Nabi Muhammad, lihat asbabul wurudnya, kenapa Nabi berdoa itu. Ya, begitu Intinya ya. jangan bosan-bosan. Jangan bosan. Berdoa terus gitu Iya. bosan. Berdoa, jangan bosan. Thalabul ilmi apalagi. Oke? Kita praktek sholat khusyuk. Emang sholat khusyuk itu harus dipraktekin. Kalau dia teori nggak nyambung. Biar pikiran kita nggak kemana-mana. Bunda, ibu, ya kalau di sini nggak selesai, ibu cari banyak tempat-tempat praktek sholat khusyuk. Di situ ada majelis khusus. Di Bekasi ada, silakan cari di YouTube. Praktek sholat khusyuk jamaah A, jamaah B, jamaah C. Di sana kita langsung dipimpin oleh mursyidnya. Mursyid itu guru. Murid, ada mursyid, ada murid. Itu kebanyakan yang melakukan itu tarekat Naksabandiyah, Qadariyah dan seterusnya. Praktek sholat khusyuk. Jadi kita harus belajar dulu gitu. Jadi harus sama guru. Nanti ada imamnya, ada kayak anak sekolah ada imamnya, ada makmumnya. Nanti di sana ibu diajarkan bagaimana sholat. Imamnya sambil baca Allahu Akbar kabira, ya Allah ya Rahman, kalau yang besar dengan kebesarannya ya Allah, inna sholati wa nusuki wa. Itu biasanya ibu kalau sholat 5 menit bisa 5 jam. Nanti kalau ibu sudah terbiasa dengan praktek itu namanya terapi sholat khusyuk. Saya jadi promosiin mereka ya, tapi nggak apa-apa. Harus dipraktekin sholat khusyuk itu, kalau diomongin nggak bisa. Ibu, kalau ibu sebenarnya nggak
juga bisa. Ibu ngejalanin sendiri bisa. Ibu biasanya sholat 5 menit bikin 5 jam. Baru kelihatan khusyuk. Kalau ibu sholatnya sholat instan, sholat iklan nggak beres-beres, sampai kapan udah nggak akan dapat sholat khusyuk. Dan sholat khusyuk sang sholatnya nggak sempurna pahalanya. Masih ada bagian ini khusyuk gitu ya. Yang sakit. Ada yang sakit, siapa yang sakit? Adakah keluarga yang sakit? Ada yang sakit? Ada. Yang pertama, membesuk orang sakit. Hadis 899 Anil Barra bin Azib, dari sahabat Barra dan Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Barra dan anaknya Azib. Kepada Barra dan anaknya juga Azib, dua-duanya orang Islam, dua-duanya ngaji sama Rasulullah. Qala, dia berkata, anhuma qala, dia berkata, Barra, amarona Rasul nyuruh saya, Rasul memerintahkan saya untuk ngapain? Bi'ibadatil maridi, untuk menjenguk, untuk iyadati, untuk nengokin, untuk nengokin, membesuk kepada al-maridi yang sakit. Yang kedua, wattiba'il janazati, untuk mengantar jenazah. Ini yang disuruh Barra bin Azib, bukan istrinya. Yang disuruh Nabi siapa? Barra bin. Inilah yang dijadikan patokan orang yang melarang perempuan masuk ke makom atau maqbarah. Walaupun ada nanti hadis yang lainnya yang membolehkan beberapa tempat. Oke? Jadi yang disuruh Barra nih, yang nanya Barra bukan Aisyah, bukan yang nanya bukan Aisyah, bukan apa? Bukan Maimunah, tapi yang nanya adalah Barra, laki-laki. Untuk kemudian mengantar membesuk orang yang sakit, bukan hanya sakit, besok dia meninggal, jenazahnya dikunjungin, jenazahnya meninggal, sudah selesai, itu satu. Buat yang orang hidup dia bersin, menjawab orang yang bersin. Oh, ada bersin, udah paham ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Membebaskan orang yang bersumpah dari sumpahnya, membebaskan orang yang bersumpah dari sumpahnya. Dia lupa sumpah, dibebas, udah nggak apa-apa, nggak perlu dikasih kafarat, nggak perlu dikasih denda, dimaafkan sumpahnya tadi. Bisa jadi dia sumpah emosi. Biasanya ini dalam bab pergaulan atau bab muamalah. Membebaskan orang yang bersumpah dari sumpahnya. Karena sumpahnya itu bisa jadi dia pada saat itu lagi emosi, lagi marah, akhirnya jatuhlah, bisa jadi talak atau apa dan seterusnya. Padahal dia nggak sadar. Kita maafkan dia, gitu ya. Oh nggak apa-apa, itu kan apa tadi bercanda doang, kalau bapak lagi marah. Kalau memang ada demikian. Jadi ini namanya membebaskan orang yang bersumpah dari supaya memaafkan dia. Yang selanjutnya, menolong orang yang teraniaya. Ya, Nabi menyuruh kita menolong orang teraniaya, bahasa Arabnya zalim. Menolong orang yang teraniaya, menolong orang yang dizalimi. Itu disuruh sama Nabi. Bahkan di hadis lainnya adalah kita menyuruh menolong orang yang menzalimi. Orang yang dizalimi kita tolong, orang yang menzalimi juga kita tolong. Bagaimana kita menolong orang yang menzalimi? Ini orang dijelek-jelekin sama kita, Neng, sabar ya Neng. Itu namanya menolong orang yang dizalimi. Tapi ada juga menolong orang yang menzalimi. Bagaimana kita nasihatin dia supaya jangan menzalimi? Itu menolong berarti. Jangan dibiarin, terus dia biarin melacak lu. Nggak boleh. Itu sama orang yang menzalimi saja kita nasihatin, masa yang sama terzalimi tidak nasihat. Dua-duanya kita punya kewajiban. Tinggal bisa atau tidak. Yang ketiga, mendatangi undangan pemerintahan Nabi juga. Undangan apa? Undangan nikah, undangan sunatan, selamatan, apa ya. Dan yang terakhir, menebarkan salam, itu perintah Nabi. Jadi di dalamnya ada membesuk orang sakit, termasuk mengantar jenazah. Itu adalah perintahnya Rasulullah SAW, sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah Taala dalam kita berhubungan baik dengan tetangga dan seterusnya. Satu hadis lagi, An Abi Hurairah. Kalau tadi dari Barra, sahabat muda, ini dari sahabat tua. Anna Rasul bersabda begini,
hakul muslim ala muslim khamsun. Hak sesama muslim ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Kemarin sudah diajarkan. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ditambahin. Kalau nggak sama, kalau nggak tambah. Jangan dikurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya ngurangi. Sunnahnya itu adalah diajar ditambahin atau pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh atau waridwan. Ada 2. Ada wa maghfiratuh atau waridwan. Itu menjawab salam. Yang pertama menjawab. Yang kedua membesuk orang sakit. Baik yang sakitnya kaya maupun miskin. Mau bawa oleh-oleh atau tidak bawa oleh-oleh. Ada orang yang senang dibawain, ada yang nggak senang, pengen senangnya didoain aja, disentuh aja senang. Karakter orang juga lagi sakit beda-beda, ibu jangan samain. Bahkan ada orang yang malah dibawain sesuatu. Iya, paling ibu terbawain, saya bawain, suruh bawa lagi buat anaknya. Sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. 2, 3 mengantar jenazah siapa? Kita semuanya calon jenazah. Ya Bu, saya ibu belakangan saya. Enggak, ibu belakangan saya belakangan lagi. Ibu udah pahamnya pertama dulu, yang kedua nggak paham. Gitu Bu. Paham ya Bu ya? Ustaz bisa stand up comedy. Mendatangi undangan dan menjawab orang bersin. Hadis pertama kedua intinya sama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Doa kafatul majlis. Doa dulu. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.